Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa yang sedang sangat marak, yaitu tentang pandemi, tapi dihubungkan nanti dengan landscape after pandemic gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya desain perencanaan lanskap gitu ya setelah pandemi gitu. Nah, ini sudah saya kumpulkan beberapa materi terkait hal tersebut dari berbagai jurnal, kemudian juga berita-berita yang dibahas ya di seluruh dunia terkait dengan bagaimana sih pengembangan ilmu tentang misalnya arsitektur lanskap, tentang desain, tentang perencanaan gitu ya lanskap setelah pandemi gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini bahwa kita bahas sedikit dulu tentang arsitektur gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari arsitektur gitu ya, bagaimana arsitektur bereaksi terhadap pandemi itu sebenarnya secara sejarah sudah panjang gitu ya. Jadi misal dari pandemi kolera, kemudian pes, kemudian influenza ya, TB ya, dan sekarang COVID gitu. Dan ini sebenarnya dalam perkembangan sejarah arsitektur yang sudah dicatat dengan baik dan sudah dicatat gitu ya, bagaimana sebenarnya respons dari arsitektur terhadap pandemi tersebut gitu. Jadi sehingga ketika terjadi pandemi COVID seperti ini gitu ya, orang melihat lagi sebenarnya apa sih yang berubah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah infografis ya dari Rumah Library yang mendata atau misalnya mencatat atau menyimpulkan gitu ya, atau mensarikan dari peristiwa-peristiwa pandemi tersebelumnya gitu ya. Nah, di abad ke-19 ada kolera ya, kemudian yang terjadi memang bagaimana nanti kemudian orang berubah secara perilaku, dan perubahan perilaku inilah yang mengubah bagaimana ruang dibentuk, termasuk juga di dalam arsitektur gitu ya. Nah, misalnya di kolera gitu ya, apa yang dilakukan nanti pas di skala besarnya nanti pasti, karena kolera ini tentang ada hubungannya dengan kebersihan gitu ya, pasti nanti mereka mengorganisir sistem dan infrastruktur pengolahan limbah kota gitu. Ketika terjadi wabah pes gitu ya yang disebabkan oleh tikus, nanti responsnya adalah bagaimana membatasi pergerakan tikus, menghindari terciptanya ruang lembab dan gelap gitu ya. Makanya nanti terjadi perubahan terhadap material bangunan gitu ya, termasuk misalnya bagian lantai dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada influenza ya. Influenza atau yang terkenal dengan Spanish flu itu di awal abad 20, 1918 ya, ada terulang berapa kali 1957 gitu ya, termasuk Spanish flu. Nah, apa yang dilakukan adalah nanti mengutamakan akses udara segar dan sinar matahari pada ruang publik gitu ya, karena udara adalah seperti pandemi sekarang ini COVID-19, udara adalah pembawanya gitu ya. Nah, kemudian ketika TB atau tuberkulosis terjadi pandemi gitu ya, nanti banyak sekali perubahan yang dilakukan juga di secara arsitektural, termasuk bagaimana berubah dari misalnya menghindari ruang yang sempit dan remang, bagaimana kebutuhan matahari ya, sinar matahari menjadi penting sehingga bukaan pada rumah menjadi penting. Nah, COVID sekarang ada perubahan perilaku pada misalnya isolasi mandiri ya. Jadi ada istilah isolasi mandiri. Jadi bagaimana rumah menjadi sentral, kemudian ada bagian dari physical social distancing, olahraga ringan, konsumsi makanan sehat. Poin-poin ini, perubahan perilaku ini yang nanti akhirnya diterjemahkan pada misalnya apa sih yang terjadi, apa sih respon yang harus dilakukan terhadap arsitektural gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini dibilang dalam seragam tersebut bahwa behavior menjadi kunci analisis menghasilkan kebutuhan fungsi ya. Jadi bagaimana perubahan perilaku ini diterjemahkan menjadi fungsi atau dari ruang yang baru gitu ya. Ruang yang kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, ini bisa dilihat dari tata kota, rumah tinggal, kantor, rumah sakit, ini berubah juga gitu ya, sedikit banyaknya. Nah, ketika kita lihat satu-satu ya. Nah, di kolera juga, ketika kolera
berubahnya adalah pastinya ini tentang ada hubungannya dengan kebersihan ya. Jadi bagaimana nanti muncul regulasi tiap bangunan harus memiliki toilet ya, bukaan yang memadai dan ketahanan api. Kemudian di rumah sakit, di ruang publik ya, kenop pintu antibakteri mulai diperkenalkan gitu ya. Kemudian di tata kota gitu ya, bagaimana drainase, sistem selokan menjadi perhatian karena kebersihan menjadi salah satu unsur penting dalam pencegahannya gitu ya. Nah, regulasi zonasi kota, jarak antar bangunan ya, tipologi pemukiman rakyat menjadi populer ketika terjadi pandemi kolera ini. Nah, ketika pes yang dibawa oleh tikus gitu ya. Jadi misalnya juga berubah gitu, misalnya di rumah tinggal. Nah, setelah diketahui tikus sebagai penyebab terjadinya perubahan desain pipa, pembuangan, pintu, pondasi bangunan untuk mengurangi lembab gitu ya. Jadi desainnya juga berubah, termasuk material-material yang digunakan. Nah, beton mulai banyak digunakan, yang sebelumnya kayu yang rentan lembab banyak ditinggalkan gitu ya. Kemudian peraturan mewajibkan lantai dasar lebih tinggi dari jalan ya. Jadi ada perubahan dari desain ketinggian lantainya juga. Nah, di kantor ya, di kantor-kantor material beton juga digunakan. Di tata kota jalan mulai dilapisi paving ya. Nah, tadi salah satu untuk mencegah penyebarannya yang dibawa oleh tikus tadi, banyak bangunan diasapkan, bahkan beberapa kota membakar sebagian areanya gitu ya, untuk menghilangkan wabah ini gitu. Nah, influenza termasuk di dalamnya Spanish flu yang terjadi beberapa kali ya di abad 20 dari awal hingga kemudian gitu. Terjadi perubahan di sini kita lihat dari penggunaan material keramik ya pada area dapur agar mudah dibersihkan. Kemudian di rumah sakit prinsip open air hospital gitu ya. Jadi bagaimana memasukkan udara segar, sinar matahari ke dalam ruang. Kemudian juga banyak pembangunan rumah sakit sementara, standar higienis semakin tinggi gitu ya di tata kota. Acara publik banyak dilakukan di ruang terbuka ya, dengan memakai masker, makanya ruang terbuka menjadi lebih penting ketika itu. Kemudian sistem kesehatan publik yang tersentralisasi ya, ini awalnya adanya terbentuknya WHO itu perubahan tadi yang menyebabkan perubahan juga terhadap arsitekturalnya. Nah, ketika TB ini beda lagi. TB ya tentang bakteri ya paru-paru. Berdasarkan masyarakat, perubahannya adalah bukaan tinggi dan lebar ya, ini dari segi rumah. Kemudian atap datar, balkon menjadi penting, ruang teras supaya bisa tersinari dengan baik gitu ya. Kemudian interior terang, membebaskan cahaya masuk, jadi peran dari bukaan-bukaan untuk menangkap sinar matahari menjadi penting. Kemudian permukaan lantai, dinding, furniture yang mudah dibersihkan ya, jadi ada perubahan juga terhadap materialnya. Nah, di rumah sakit muncul tipologi sanatorium ya, atau misalnya hotel plus rumah sakit, di mana misalnya nanti yang kena TB ini bisa berjemur ya. Kemudian balkon dan teras untuk tempat semi outdoor, atau bahkan ada istilahnya sampai ya, namanya cure porches, atau misalnya beranda untuk penyembuhan gitu. Jadi tipologi rumah sakitnya berbeda gitu ya, bukaannya lebih besar, yang kemudian malah sampai sekarang semua udah ketutup lagi, dan itu menjadi isu ketika ada pandemi COVID nantinya gitu ya. Di tata kota juga berubah gitu ya. Muncul konsep summer house sebagai pelarian dari kota. Kemudian ada konsep garden city ya di Inggris, reform movement di Jerman, taman kota pokoknya jadi populer karena orang butuh ruang luar ya. Bagaimana menangkap matahari, udara yang segar sehingga lebih sehat gitu. Nah, sekarang kita COVID nih, masuk ke COVID gitu ya. Jadi apa sih yang berubah sebenarnya dari segi arsitektural? Nah, pastinya kalau kita lihat perubahan perilaku yang terjadi, ini kita bisa lihat nanti pasti fleksibel ruang di dalam hunian sebagai kantor gitu. Jadi bagaimana fungsi kantor itu juga bisa masuk ke dalam fungsi rumah gitu ya. Dulu ada misalnya tipologi ruang kerja gitu ya, yang berbeda tempat hilang, kemudian mungkin sekarang menjadi lebih penting lagi gitu. Kemudian area cuci tangan, cuci kaki ya, mandi, bahkan ganti pakaian sebelum masuk area inti rumah gitu. Jadi ada namanya transit ya sebelum masuk ke rumah gitu. Jadi dari luar transit dulu, bersih kemudian masuk gitu. Itu mungkin jadi pilihan. Ini mungkin tipologi seperti di hotel gitu ya. Jadi setelah dapat
dapat pintu, kita dapat kamar mandi dulu gitu sebelum masuk kamar gitu. Jadi itu untuk area bersih-bersih dulu, baru bisa kita akses ke rumah dan bertemu dengan keluarga misalnya. Kemudian rumah sebagai pusat kesehatan fisik dan mental karena ada pembatasan pergerakan gitu ya. Jadi fungsi-fungsi kesehatan fisik ya, apakah olahraga. Nah, bagaimana rumah sekarang bisa mengakomodasi itu gitu. Kemudian apartemen dan sebagainya akan dihindari untuk meminimalisir objek publik ya. Jadi bagaimana sesuatu yang di-share bersama itu menjadi concern juga. Jadi banyak juga sebenarnya usaha-usaha untuk menghindari itu gitu. Nah, di rumah sakit bagaimana karena pandeminya sangat cepat berkembangnya gitu ya, jadi tipologi rumah sakit yang rapid construction ya atau prefab medical facilities menjadi penting ya, menjadi yang sekarang banyak dilakukan gitu untuk mencukupi kebutuhan dari misalnya bed, tempat tidur dari rumah sakit untuk penyembuhan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi konstruksi barang bekas modular sebagai shelter ya, biar cepat pembangunan rumah sakitnya. Kemudian teknologi robotik ya, ini juga menjadi penting. Bagaimana teknologi sekarang, apalagi di masa sekarang ya, banyak digunakan untuk memudahkan dari segi arsitektural dan sebagainya macam, termasuk dalam penyembuhannya gitu ya. Ada kita lihat misalnya dan keterbatasan kemampuan untuk bertemu ini, misalnya kita kenal dengan istilah telemedicine gitu ya. Jadi hal-hal yang di luar misalnya tidak terlalu urgent gitu, bagaimana bisa dilakukan dengan telemedicine. Jadi banyak perubahannya di kantor gitu ya. Mungkin akan populer tipologi kantor bergabung dengan hunian, kemudian akan berkurang tipologi misalnya open plan atau coworking yang beberapa tahun terakhir menjadi tren ya. Jadi open space gitu untuk orang bisa saling belajar, bekerja tanpa ada pembatas-batasan gitu. Mungkin nanti akan kembali lagi ke sistem kubikel yang bekerja masing-masing gitu ya. Kemudian jarak antar pekerja menjadi melebar, kebutuhan ruang menjadi meluas gitu. Jadi ini perubahannya gitu ya. Nah, di tata kota banyak sekali berubahnya gitu ya, termasuk misalnya bagaimana touchless ya, jadi tidak banyak yang disentuh gitu. Itu menjadi penting. Nanti kaitannya juga bagaimana teknologi bisa dipakai gitu ya. Kota padat namun walkable dengan space yang cukup dibandingkan sprawl atau car-centric suburban gitu ya. Jadi bagaimana walkable menjadi penting gitu ya, sistem ekonomi, sehingga misalnya nggak terlalu banyak bergerak terlalu jauh gitu ya, sehingga kebutuhannya tercapai dengan cepat. Kemudian sistem ekonomi proporsional, mengurangi pekerjaan dari luar daerah. Ini pasti terkait dengan misalnya pembatasan pergerakan gitu ya. Kemudian juga fasilitas komunal di objek kawasan pariwisata lebih hygiene. Nah, di pariwisata ada istilahnya CHSE gitu ya, untuk mencapai clean, hygiene ya, S-nya pas sanitary kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang kepentingan dari kebersihan ini menjadi lebih penting. Kemudian pentingnya infrastruktur fasilitas umum seperti toilet ya, kemudian fasilitas cuci tangan, itu kepentingan yang hadir setelah adanya pandemi gitu. Kemudian juga kita lihat self sustainability menjadi isu, nanti kita lihat di landscape apa yang berubah gitu ya. Kemudian menguatkan sistem desentralisasi pada kelompok pemukiman lebih kecil gitu ya. Kemudian mewujudkan neighborhood collaboration. Ini banyak kita lihat bagaimana bertahan di era pandemi dengan kolaborasi dari komunitas gitu, apakah mereka punya kebun bersama gitu, saling membantu sedang susah gitu. Jadi di kota perubahannya juga besar sekali di skala kota. Nah, tapi kali ini kita akan lebih fokus pada perencanaan dan perencanaan lanskap gitu. Artinya akan fokus pada ilmu yang arsitektur lanskapnya nih. Apa yang berubah dari cara orang merancang lanskap atau misalnya merencanakan lanskap gitu ya. Nah, ini saya sudah kumpulkan beberapa poin yang penting ya. Jadi misalnya setelah pandemi ada beberapa yang mencobakan ini eksperimen tapi sebenarnya juga bisa dilihat sebagai suatu bentuk untuk mencari sebenarnya bagaimana desain setelah
pandemi ini, terutama untuk landscape-nya gitu ya. Nah ini apakah ada beberapa yang berimajinasi gitu ya, mungkin yang paling baik itu adalah sesuatu yang luas ya, karena tadi kita lihat bahwa memang kebutuhannya adalah space yang luas gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya salah satu desain model yang dibuat oleh salah satu desainer Austria gitu ya, Studio Prague, Park de la Distance. Jadi memastikan oleh orang-orang akan punya jarak gitu ya sebelum masuk, punya jarak gitu ya ketika berada di taman gitu. Nah kita lihat di sini fungsinya memang untuk itu, menjauhkan orang-orang gitu, sehingga potensi atau penularannya bisa lebih rendah gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat jadi memastikan bahwa tidak ada orang yang berada pada tempat yang sama pada waktu yang sama gitu ya. Jadi dibuat batas-batasan ini gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sangat eksperimental sebenarnya, belum tentu juga ya ini bisa itu, tapi orang mencoba melihat apa sebenarnya. Pertama, apakah large size menjadi pilihan gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi nih, ada yang hal menarik gitu ya, orang juga berimajinasi gitu, apakah gimana sih untuk menghindari interaksi yang terlalu banyak ya dari anak misalnya gitu ya di taman bermain gitu. Jadi dibuat ini seperti lebih ke personal space ya untuk bermain gitu. Tapi walaupun tetap aja fungsinya jadi bentrok gitu ya, yang sebenarnya bermain adalah membuat anak-anak bisa fungsinya taman bermain membuat anak-anak bisa berinteraksi, ini sekarang harus dibatasi gitu ya, malah mainnya tetap sendiri gitu walaupun dari ruang terbuka. Jadi walaupun demikian sebenarnya cara-cara ini masih sangat sangat preliminary gitu ya untuk melihat masalahnya gitu. Kayak di sini misalnya setiap anak punya space bermain sendiri gitu ya, dibuat seperti misalnya tempat-tempat kecil gitu ya, klaster-klaster kecil, sehingga misalnya terhindar dari interaksi yang terlalu berlebihan. Walaupun pada akhirnya tujuan dari taman bermain itu sendiri jadi tidak tercapai gitu. Nah di sisi lain juga orang mulai berpikir mungkin setelah pandemi ini ya, kita butuh what works, room to breathe, space for water, search and air to flow. Jadi bagaimana sebenarnya poinnya adalah kembali ke alam gitu ya, kembali melihat misalnya setelah pandemi ini bagaimana misalnya desain dari sebuah kota itu seharusnya misalnya membuat warganya bisa lebih nyaman gitu ya, termasuk untuk bernafas. Kemudian bagaimana juga elemen-elemen natural berada di dalamnya, terkait nanti misalnya ada healing dan sebagainya macamnya. Yang kesadaran ini muncul ketika misalnya setelah pandemi gitu ya, orang merasa bahwa kotanya kan lebih sepi gitu ya, dan ini tuh nyaman gitu. Kayak misalnya di Cina dan sebagainya macamnya, kita bisa lihat turun misalnya persentase polusi udaranya gitu, termasuk di kota-kota besar kayak Jakarta, Shanghai turun semua, dan orang merasa that's what we want gitu setelah pandemi ini berakhir ya. Walaupun sekarang mungkin udah agak kembali lagi ya polusinya, karena orang sudah beraktivitas seperti biasanya, seperti sebelum pandemi gitu. Nah kemudian bagian selanjutnya ada juga yang berkata bahwa mungkin ke depan, karena kita punya pembatasan pergerakan gitu ya, bahwa dan orang merasa setelah pandemi ini efek yang awalnya adalah ketakutan terhadap misalnya kekurangan pangan, karena selama ini misalnya pangannya selalu didatangkan dari luar, kayak misalnya Aceh gitu ya, kita hampir 80% ya misalnya kebutuhan di luar beras mungkin ya yang kita datangkan dari luar gitu. Jadi bagaimana sebenarnya isu dari ketahanan pangan menjadi penting gitu ya. Jadi bagaimana orang melihat food rather than ornamental. Jadi menanam misalnya urban farming ya, menanam di rumah itu menjadi penting gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan sendiri
di masa misalnya ternyata kita tuh rentan sekali ketika misalnya ada isu pandemi seperti di awal-awal pandemi gitu ya, makanan kita khawatir misalnya suplai makanannya turun. Jadi mungkin daripada ornamental tanaman-tanaman hias gitu, kita bisa lebih milih misalnya untuk makanan gitu ya. Ini ada contoh satu gambar di Filipina ya, kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini terlalu ekstrim gitu ya. Jadi tanaman sayur setelah pandemi ini ditanam di misalnya di median jalan. Walaupun sebenarnya ini mungkin nggak terlalu sehat karena ini pasti banyak polusinya gitu. Tapi ini menggambarkan urgensi dari misalnya bagaimana orang melihat kota dan pangan di negaranya gitu. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah pastinya dengan hal yang baru ini gitu ya, dengan pandemi ini kita punya istilah namanya new normal standard facilities gitu ya. Jadi di awal-awal pandemi kita lihat bagaimana orang marking tempat, jalan untuk memastikan bahwa kita punya jarak yang menjaga jarak itu gitu ya. Misalnya ada tanda-tanda X yang kita nggak boleh berdiri di situ ya, termasuk di ruang-ruang publik gitu ya. Ini contoh di beberapa kota misalnya desainnya berubah gitu ya, dari yang biasanya sangat padat ini dibuat space agak jauh untuk menghindari kerumunan tadi gitu. Nah ini juga sama gitu nih, bangku bagaimana dibatasi gitu ya. Dan banyak sekali kalau kita lihat, kalau kalian search di internet gitu ya, bagaimana secara arsitektural lebih menarik ya, kita lihat bagaimana restoran beradaptasi, kemudian bagaimana tempat-tempat publik beradaptasi terhadap situasi pandemi ini gitu ya. Ini juga ditandai ya, jadi untuk memastikan bahwa orang menjaga jarak ya. Kalau kita lihat di amphitheater ini atau misalnya amphitheater Berunda ini, bagaimana tanda-tanda kuning ini memastikan orang membuat jarak ya satu sama lainnya gitu. Nah ini di awal pandemi juga foto yang menarik menurut saya gitu ya. Jadi tapi kasihan sekali kelihatannya anak-anaknya di TK ini gitu ya, supaya memastikan menjaga jarak gitu, ada space-nya gitu. Tapi itu tadi sama kayak taman bermain tadi, memang secara fungsi jadi conflicting gitu ya, bahwa bermain adalah membuat anak-anak belajar bersosialisasi dan sebagainya macamnya, tapi karena misalnya pandemi ini gitu ya, harus fungsi itu hilang gitu. Nah selanjutnya kita lihat lagi ini kalau di open space ya, di luar negeri ya, bagaimana memang yang biasanya bebas gitu ya, sekarang udah punya space, tempat-tempat yang harus ditandai gitu ya, yang bisa digunakan, sehingga untuk memastikan tempatnya juga tempatnya aman dan jarak antar satu kelompok atau satu klaster sama klaster lain berbeda gitu ya. Nah ini usaha-usaha yang dilakukan. Dan gambar selanjutnya adalah gambar di Belang Padang ya. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di Aceh gitu ya. Jadi menurut saya juga setelah pandemi ini orang lebih memilih ruang terbuka ya untuk berkumpul gitu. Kita lihat ini di gambar tanah lapang di Belang Padang gitu ya. Jadi open space-nya ya dipakai untuk orang berekreasi, piknik gitu ya, untuk hanya sekedar duduk di sore hari gitu. Karena mungkin nanti kita lihat ada satu penelitian kami juga tentang keamanan persepsi orang terhadap ruang terbuka di Aceh gitu selama pandemi ya. Nah ini pendekatan lain yang menarik, tapi poinnya sama gitu ya, tentang marking the space for activity gitu. Jadi di marking area-area yang boleh ditempati untuk beraktivitas gitu. Nah selanjutnya yang berbeda lagi juga mungkin adalah terkait dengan ruang tadi ya, bagaimana ruang ditandai gitu. Jadi misalnya ini di gambar ini digambarkan misalnya setelah pandemi, kebutuhan ruang, kebutuhan jarak antar misalnya pejalan kaki dan juga misalnya pesepeda gitu dilihat gitu ya. Nah fenomena lain yang menarik ya secara lanskap juga, ada teori namanya tactical urbanism. Jadi bagaimana
ruang digunakan. Tactical urbanism itu merupakan suatu taktik di kota gitu ya. Jadi yang selama ini tidak dilakukan gitu, yang agak taktikal gitu, bukan yang direncanakan panjang gitu, tapi ini bagaimana taktik bisa mengubah mindset penggunaan misalnya ruang terbuka publik ya. Di sini misalnya bagian-bagian itu adalah bagaimana kita lihat di beberapa kota di dunia misalnya setelah pandemi ketika mobil-mobil tidak ada gitu ya. Nah, mereka misalnya occupy the street gitu ya, atau ngambil jalannya, dan mereka mencoba yang baru gitu untuk melihat perspektif lain. Misalnya seperti ini, gimana ya kalau nggak ada mobil terus kita bisa misalnya jualan di situ, atau misalnya mereka setelah pandemi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk melihat misalnya kayak gambar di sebelah kiri bahwa ini gimana kalau kita punya jalur sepeda gitu. Jadi setelah pandemi ini banyak yang dilakukan juga nih tactical urbanism ya, hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin dilakukan bisa dicobain di sini, bisa dicobakan sehingga untuk melihat sebenarnya perspektif lain dari fungsi dari sebuah kota gitu, atau misalnya fungsi yang sebelumnya nggak bisa dikerjakan gitu. Nah, misalnya seperti ini ternyata nyaman ya kalau ruang kita misalnya kok gambar-gambar seperti ini ya, bisa jadi art space gitu ya di jalanan yang selama ini nggak mungkin karena terlalu banyak mobil gitu, atau misalnya bisa jadi space buat orang berinteraksi, bekerja gitu ya. Dan bukan tidak mungkin gitu ya, taktis ini misalnya bisa berlanjut setelah pandemi ketika orang merasa nyaman tentang ini, dan ini banyak sekali dilakukan. Termasuk juga misalnya bagaimana jalur-jalur yang sebelumnya di Aceh misalnya, jalur-jalur yang sebelumnya nggak terpikirkan untuk jalur sepeda ya, orang udah mulai coba bersepeda. Ini misalnya apalagi kita di sini punya tren bersepeda setelah pandemi, ketika pandemi lalu ya. Jadi misalnya ini juga membuat sebenarnya ini taktis juga ya. Misalnya kita melihat sebenarnya kita butuh nih tempat misalnya untuk jalur sepeda yang nyaman untuk kota gitu secara lanskap gitu ya. Dan yang terakhir ini juga contoh yang tadi ya, dimana misalnya jalannya dioccupy untuk aktivitas gitu, sehingga punya space yang luar dan ternyata mungkin saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat pendekatan lainnya, yaitu misalnya pendekatan teknologi ya. Nah, bagaimana misalnya beberapa taman rekreasi atau taman publik gitu ya, pun taman kota beradaptasi terhadap situasi pandemi ini ya, terutama misalnya dengan menggunakan teknologi gitu ya. Nah, ini contohnya di Singapura ya, mereka punya aplikasi Safe Distance at Park. Jadi misalnya sebelum kita menuju ke suatu tempat gitu ya, misalnya ke taman mana gitu, nah kita bisa lihat, ini aplikasi bentuknya kita bisa lihat, kita bisa titik misalnya, oh saya mau ke sini gitu ya, misalnya saya mau ke taman apa gitu, terus saya lihat di informasinya, nanti ada informasinya, dan akan dibilang misalnya, oh taman ini udah penuh, oh taman ini lagi tinggi pengunjungnya gitu ya. Jadi kita bisa mengatur sebenarnya menuju mana agar fungsinya tadi itu ya, supaya kita aman gitu. Jadi pastinya ini nanti juga disesuaikan dengan misalnya fasilitas atau misalnya alat-alat yang dipasang di tamannya gitu ya. Apakah itu di pintu masuk untuk pengukuran penghitungan jumlah pengunjung, atau misalnya itu tadi ya, melihat siapa saja yang berkunjung gitu, apakah sehat apa tidak gitu. Jadi pasti ada hubungannya juga dengan sensor yang dipasang atau misalnya sistem yang dipasang di tamannya. Jadi sebelum pergi kita tuh udah tahu kemana kita mau pergi, dan kita bisa memastikan bahwa tempat yang kita pergi, taman misalnya gitu, lebih aman gitu ya untuk beraktivitas gitu. Nah, pendekatan lainnya misalnya juga ada istilahnya rewilding ya. Rewilding ini pendekatannya di beberapa negara karena memang setelah pandemi fokus dari keuangan negaranya kan berubah ya. Jadi misalnya ada bagian beberapa tempat yang sebelumnya dikelola gitu ya, akhirnya diputuskan untuk kita rewilding karena misalnya budget cut untuk itu gitu ya. Dan ini juga menarik sebenarnya bagaimana tempat-tempat yang rewilding juga sebenarnya bisa menjadi open space yang baik gitu.
Nah, yang pastinya adalah bahwa kita butuh yang tadi seperti dibilang adalah more green space, green open space ya. Karena pastinya satu kita punya ketika lockdown gitu ya, orang tetap butuh tuh yang namanya moving, walking, exercising ya. Kemudian juga butuh rekreasi dengan jarak. Ketika kita punya open space ya, itu akan tercapai. Nah, ini ada juga hubungannya dengan mental health ya, karena nanti kita lihat ada beberapa catatan gitu ya, bagaimana tingkat stres bisa ada kaitannya dengan misalnya aktivitas atau misalnya kegiatan di ruang luar gitu. Nah, ini adalah gambar selanjutnya, ini adalah skema hasil dari penelitian kami di Aceh terkait dengan ruang terbuka hijau, ruang terbuka dan hubungannya dengan persepsi orang-orang selama pandemi ini ya. Jadi kami menanyakan pada beberapa tenaga kesehatan gitu ya, apakah ruang terbuka yang ada di Aceh ya, yang termasuk misalnya yang mereka pernah kunjungi gitu sudah aman selama pandemi gitu ya. Jadi dari parameter-parameter itu kami membangun sebuah model sederhana sebenarnya ya. Apa sih yang membuat misalnya orang bisa merasa lebih nyaman atau aman terutama ketika mengunjungi sebuah misalnya open space gitu ya. Nah, di sini kita lihat pastinya checkpoint menjadi penting gitu ya untuk memastikan orang yang masuk ke dalam telah mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga terhitung dengan baik gitu ya. Ada beberapa yang bilang bahwa checkpoint ini juga yang seperti tadi, dia bisa ngitung berapa yang udah masuk gitu ya. Kemudian checkpoint ini juga melihat mengukur suhu misalnya untuk memastikan orang yang masuk ke dalam sehat dan mengukur itu semua protokol kesehatannya gitu. Jadi checkpoint atau misalnya yang biasa diletakkan di gerbang menjadi penting gitu ya untuk memastikan orang bisa masuk ke dalam sehat gitu ya. Kemudian yang dibutuhkan juga sebenarnya adalah titik-titik tadi yang dibilang fasilitas-fasilitas baru yang muncul setelah tsunami, seperti misalnya tempat cuci tangan yang cukup dan sistemnya itu established gitu ya. Karena selama ini kan yang kita ketahui misalnya fasilitas cuci tangan misalnya itu adalah yang dibangun setelah pandemi, sehingga misalnya kadang-kadang suplai airnya sedikit gitu ya, atau misalnya nggak ada airnya, nggak ada sabunnya gitu. Tapi bagaimana membuat taman itu misalnya tetap selalu ada gitu, dan bagaimana caranya mungkin ke depan infrastruktur air ini ya atau keairan ini menjadi penting gitu. Kalaupun tidak ada pandemi lagi, pastinya misalnya cuci tangan dan hal-hal kebersihan itu menjadi hal sentral ya dalam misalnya kunjungan ke ruang terbuka atau dimanapun, kebersihan menjadi lebih penting gitu. Atau nanti bisa jadi juga dihubungkan terhadap misalnya water fountain, tempat minum kalau sedang nggak ada pandemi. Tapi yang paling penting adalah adequate, jadi cukup di titik-titik yang memang ada banyak aktivitasnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sitting place with safe distance, pastinya tempat duduk diatur sejak lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian greeneries and natural elements across open space itu menjadi penting itu karena nanti kita lihat ada hubungan antara kesehatan mental dengan melihat alam, sesuatu yang hijau gitu ya. Kemudian clean water tadi sudah, kemudian hand washing facilities. Yang paling penting juga ada satu catatan yang menarik adalah flexible open area gitu ya. Jadi orang bilang pengen sesuatu yang memang terbuka gitu ya, dan secara desain ini menjadi menarik ya, karena ketika kita buat flexible open area, jadi nggak terlalu banyak misalnya fix elements gitu ya, kegiatan yang bisa dilakukan juga jadi bermacam, dan misalnya adaptability dari ruangnya jadi lebih besar gitu. Coba bayangin misalnya antara misalnya ruang belang Padang ya, itu kan open space-nya luas sekali gitu ya, yang di tengah itu yang bisa main bola, bisa main macam-macam. Dengan seperti itu fleksibilitas itu bisa bisa mengakomodasi berbagai kegiatan, dan saya kira ketika pandemi itu juga dibutuhkan gitu. Ketika ada bola, dia bisa jadi tempat orang piknik kayak tadi kita lihat gitu ya. Nah, tapi akan sangat berbeda misalnya dia udah punya banyak sekali fixed elements ya. Misalnya kita contohnya
Taman Sari gitu, itu kan udah banyak sekali fixed elements ya, yang pada akhirnya akan susah untuk orang menggunakannya untuk yang lain gitu. Misalnya panggung agak aneh, misalnya orang tiba-tiba duduk makan di panggung gitu ya. Nah, jadi kefleksibilitasan ini menjadi mungkin elemen penting setelah pandemi gitu ya. Jadi kita nggak melihatnya sebagai satu yang statis, karena situasi juga akan terus berubah pastinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh sama ya, tapi ini untuk misalnya area yang linear gitu ya, misalnya pinggir pantai, pastinya tetap pengen ada satu checkpoint gitu ya untuk memastikan itu tadi sehat, orang yang masuk ke situ mengikuti protokol dan sehat gitu ya, dan bagaimana kecukupan terhadap misalnya fasilitas yang mendukung dari kebersihan, cuci tangan pakai sabun ya, termasuk bagaimana ini bisa diakomodasi dan bagaimana space untuk duduknya juga dipisahkan gitu ya, dan bagaimana memang atraksi utamanya memang alam tadi, karena memang ya, nanti kita lihat bagaimana alam bisa bagian yang penting dalam recovery atau misalnya healing ya, baik mental maupun fisikal selama pandemi gitu. Nah, saya kira kemudian juga kalau kita lihat lalu ya, misalnya kenapa ini menjadi penting juga karena pastinya akan berubah situasinya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada di sini poin lainnya adalah harvest from own garden gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi gitu ya. Kalau tadi orang nanam di jalan, ini sama juga urban farming, bagaimana orang mulai menanam di rumah gitu ya. Jadi tadi sama kepentingannya, satu mungkin untuk kebutuhan pangan rumah ya, dan pasti juga ada hubungannya dengan hobi. Dan baik di tingkat rumah ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di tingkat kampung gitu ya, ada hidroponik, bahkan orang menggunakan misalnya rooftopnya. Kalau digambar ke bawah ini, dia menggunakan rooftopnya sebagai tempat bercocok tanam gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat contoh selanjutnya, ini di Aludia Tengah ya, yang juga punya kebun komunitasnya yang agaknya bisa jadi usaha dalam ketahanan pangan kampung juga sebenarnya. Dan saya kira selama pandemi terutama gitu ya, banyak dimulai urban farming ini ya, yang misalnya di kita di Banda Aceh, kalian mungkin sudah pernah pergi gitu ya. Jadi kekhawatiran akan misalnya tadi ya ketahanan pangan, kemudian juga tidak hanya itu, kesadaran bahwa makanan sehat diperlukan ya, perubahan dari gaya hidup gitu ya, bahwa kita harus tahu makanan kita dari mana. Itu juga membuat misalnya setelah pandemi ya, selain orang juga punya waktu untuk melakukannya gitu, bahwa menarik atau penting untuk misalnya kita memanen makanan kita sendiri dari rumah gitu. Nah, fenomena-fenomena lain yang menarik lainnya, kalau kita lihat secara desain yang lebih mikro gitu ya, di sini saya tulis bring landscape to the backyard ya. Nah, contoh-contohnya orang mulai kalau nggak bisa ke pantai, ya udah pantainya berarti kita bawa ke belakang rumah. Ini istilah baru di landscape, namanya ada sand pool. Jadi bagaimana membuat misalnya backyard atau misalnya taman belakang rumah kita kayak pantai gitu ya. Jadi pasir, kemudian elemen-elemen alamnya disusun agar poolnya atau kolam renangnya lebih alami gitu. Ini contoh, duanya sama juga, gimana misalnya poolnya, tipologi pool atau kolam renangnya bukan kolam renang biasa ya, tapi yang sudah dimodif atau misalnya diadaptasi dari benar-benar dari alam gitu. Ini untuk kalau nggak bisa ke pantai, ya udah pantainya berarti kita bawa ke belakang rumah gitu. Ini juga banyak terjadi khususnya di mungkin di Amerika ya. Nah, kemudian adalah fungsi lainnya gitu ya. Ini menarik sekali, satu desain ke taman gitu ya. Jadi misalnya rumah adalah tadi seperti kita bilang tadi, bahwa semua kegiatan tuh berpusat di rumah. Jadi bagaimana membawa
hal-hal yang biasanya berada di luar itu ke rumah. Kalau di sini contohnya kita bisa lihat panjat tebing ya, atau panjat tempat olahraga lah gitu ya. Jadi bagaimana membuat taman atau rumah juga sebagai arena yang bisa mengakomodasi pemiliknya untuk berolahraga ya, yang biasa dilakukan di outdoor gitu ya. Outdoor dan di luar rumah, bagaimana itu bisa dibawa ke rumah gitu. Nah, kemudian juga menarik melihat indoor outdoor gitu ya. Ini adalah tentang bagaimana hubungan antara ruang dalam dan ruang luar dalam desain gitu ya. Jadi itu tadi, karena kita tidak keluar rumah, orang berpikir bagaimana ini bisa interchangeable atau misalnya tidak ada batas gitu ya. Jadi desain-desain balkon ya, kemudian desain-desain teras gitu ya, kemudian menanam tanaman bahkan di dalam rumah ya, itu menjadi tren yang besar sekali setelah ketika pandemi ini gitu. Kemudian ada utilize balcony to socialize mungkin gitu ya, karena kita punya keterbatasan itu. Jadi bagaimana tipologi-tipologi balkon yang penuh dengan tanaman gitu ya, yang bagian juga sebenarnya dalam misalnya di apartemen itu ya, tempat orang-orang bisa bersosialisasi. Mungkin kalian pernah lihat kayak di Instagram atau di mana gitu ya, orang berkomunikasi lewat balkon gitu. Jadi tipologi balkon menjadi penting ketika misalnya punya pembatasan ini gitu ya, sehingga orang dan bisa jadi itu adalah sarana untuk sosialisasi baru ya dalam tipologi desain gitu. Nah, selanjutnya ini juga bagian lain ya, bagaimana tadi kebutuhan hijau gitu ya, bahkan di gedung bertingkat gitu ya, menjadi penting gitu ketika orang nggak bisa atau terbatas ruang geraknya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan hobi, yaitu misalnya hobi berkebun ya, atau mengoleksi tanaman yang memang beberapa waktu lalu ya booming sekali gitu. Kalau kita lihat mungkin kalau di rumah setiap rumah gitu ya punya ada tanaman pot, tanaman hias yang mungkin sekarang kita masih bisa lihat sampai sekarang, dan kadang-kadang juga nggak habis pikir karena harganya luar biasa sekali karena sudah jadi komoditi gitu ya, tanaman-tanaman ini. Padahal dulunya mungkin nggak segitunya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang saya bilang tadi, apa sih yang sebenarnya yang ingin orang capai gitu ya, kenapa orang bertanam gitu ya selama pandemi ini gitu. Dan ini mungkin juga dalam desain pastinya nanti kita bisa lihat apa yang kebutuhan ruangnya juga akan berubah, karena misalnya di taman misalnya orang misalnya bertanam biasanya dalam pot karena lebih mudah dikontrol gitu, dan juga misalnya dia memang tanaman yang misalnya hias yang mahal gitu ya, sehingga dia adalah atraksi utamanya. Jarang nanti misalnya tanaman hias yang mahal itu misalnya di tanah gitu. Jadi kebutuhan ruang untuk area pamer tanaman ini mungkin dalam misalnya desain taman rumah menjadi penting gitu ya. Nah, kita lihat lagi misalnya gitu, dan kenapa gitu ya pertanyaannya. Kalau di sini kita bisa lihat gitu ya, saya ambil satu jurnal ya yang punya teori bagus menurut saya tentang ini gitu. Jadi bagaimana misalnya kerusakan alam itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan productivity dan well-being gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan ke pandemi ini, memang ketika kita nggak ngelihat ruang luar gitu ya, dan itu pasti ada efek kesehatan mental juga di kita gitu. Nah, di sini dibilang misalnya secara psikologi gitu ya, contact and contemplation and even the visuals of simulation of nature such as a photograph natural landscape can misalnya reduce stress gitu ya. Jadi bisa mengurangi stres gitu hanya dengan melihat punya simulasi terhadap alam gitu ya. Dalam beberapa penelitian itu bahkan bisa mengurangi stres gitu. Yang stres ini sebenarnya di masa pandemi ini tinggi sekali. Termasuk juga dia bisa sebagai terapi gitu ya, terapi berkebun dan sebagainya macamnya. Hal-hal misalnya feeling dari kesenangan, kebahagiaan gitu juga bisa timbul dari interaksi manusia dengan tanaman gitu. Dan juga misalnya
relaksasi gitu ya, dan mengurangi stres, nervous gitu ya, mengurangi anxiety level ya, yang ini pasti sangat berkaitan ketika terjadi misalnya pandemi seperti ini gitu. Jadi hubungan antara mengapa orang menanam, mengapa orang mulai misalnya mengoleksi tanaman itu jelas sekali, dan artinya apa, kebutuhan tadi secara umum terhadap ruang luar, kebutuhan terhadap green open space ya. Open space itu mungkin sebenarnya dari masa pandemi ini kita lihat menjadi penting ya, pastinya nanti dengan beberapa aturan yang sudah kita jelaskan tadi gitu ya. Ini juga beberapa catatan gitu bahwa misalnya sama tadi ya, bahwa stimulasi dari emotional development ketika berhubungan dengan tanaman gitu ya, kemudian juga nature stimulus our sense, jadi sense kita juga distimulus dari alam gitu, providing well-being dari cahayanya, dari colornya, warnanya, kemudian dari sound, suara, bau, tekstur, dan bentuk dari tanaman itu semuanya stimulasi positif terhadap manusia gitu ya. Bahkan ini di sini dibilang smell has di slide selanjutnya, smell has a very intimate relationship with the emotional side and makes fastest way to connect with the brain, stimulating it rescue memory. Jadi ada hubungannya dengan memori juga gitu ya. Jadi dalam healing design gitu ya, poin-poin ini yang menjadi penting. Makanya kenapa misalnya di hospital misalnya landscape atau misalnya taman-taman di rumah sakit itu menjadi penting, bagaimana kita bisa tersimulasi dari beberapa hal ini, karena itu tadi dia bisa menyembuhkan, dia bisa lebih menyehatkan ya, baik secara fisik maupun mental bagi penderitanya, terutama untuk yang sakit juga ya, bukan untuk ketika orang yang menghadapi situasinya saja gitu, tapi yang sakit bagaimana recovery bisa lebih cepat, itu banyak sekali penelitiannya. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi sebenarnya ini setelah landscape ini, kok kita lihat sekarang kan orang back to normal sebenarnya ya. Tapi apakah kita memang melihat ini sebagai sesuatu yang new normal or back to normal seharusnya secara desain gitu. Mungkin hal-hal klasik, misalnya hal-hal dasar tidak akan berubah gitu ya. Tapi misalnya tadi pastinya pandemi ini seperti kita lihat dalam sejarahnya sebelumnya di awal tadi akan merubah sedikit banyaknya ya, dengan cara bagaimana kita mendesain sesuatu ya. Dari poin-poin di atas kita lihat misalnya apa saja yang mungkin berubah gitu, termasuk tidak hanya di arsitektur tapi juga dalam arsitektur lanskap ya, dalam desain lanskap maupun perencanaan lanskap. Saya kira bahan ini mungkin akan membuat kita berpikir kembali ya, apa desain yang bisa kita buat untuk merespon ini gitu. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.